Teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Tujuan teks prosedur untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Unsur kebahasaan teks prosedur. Terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan. Terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Ciri-ciri teks prosedur. Menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah-langkah. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat secara akurat. Tahapan pada teks prosedur. Pilih buku yang paling disukai dan sesuai kebutuhan. Carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca, hindari gangguan-gangguan di sekitarmu. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Ketika membaca, usahakan tidak mengulang kalimat yang sudah kamu baca karena akan mengurangi kecepatan membacamu. Diskusikanlah buku yang kamu baca pada teman atau gurumu. Simpulkanlah apapun yang baru didapat setelah membaca satu bab. Catatlah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan. Tahapan seperti itu sering disebut prosedur. Teks prosedur memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama, tujuan. Bagian ini bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Yang kedua, material. Bagian ini berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya yang terdapat bagian ini terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal. 3. Langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Bagian ini harus dilakukan secara urut. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. 2. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. 3. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan,
berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lain. 4. Partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. 5. Bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Misalnya, 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. 6. Kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. 7. Terdapat kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Di bawah ini adalah salah satu contoh teks prosedur membuat makanan. Cara membuat telur mata sapi. Bahan-bahan: 1. 1 butir telur. 2. Garam. 3. Minyak goreng atau mentega. Alat: 1. Kompor. 2. Wajan atau teflon. 3. Spatula. 4. Piring. Cara membuat: 1. Nyalakan api dengan ukuran sedang. 2. Letakkan wajan atau teflon di atas kompor. Masukkan minyak goreng dan tunggu hingga panas. 3. Pecahkan dan tuangkan isi telur dalam wajan. 4. Tambahkan garam secukupnya. 5. Balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. 6. Tiriskan sebentar dan kemudian letakkan di atas piring. Dan telur mata sapi siap disajikan. Terima kasih.